Bab 6. Jiwa yang terusik. Yelena sampai apartemen ketika salju kembali turun. Udara di luar apartemen perlahan-lahan bertambah dingin. Angin berhembus perlahan dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Yelena langsung masuk kamarnya dan mandi dengan air hangat. Ia merasa sangat lelah. Dari jam 2 siang sampai jam 7 petang, ia harus melayani 3 klien dengan profesional. Ia kembali merasa dirinya bukan lagi seorang manusia. Setan seakan telah menjamah seluruh tubuhnya, dan kini ia merasa dirinya tak ubahnya adalah setan. Dengan mandi, sentuhan air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki seolah menjadikannya lebih bersih. Seolah bekas-bekas sentuhan setan di sekujur tubuhnya hanyut terbawa air. Ia lebih segar, pikirannya lebih terang, dan perasaannya sebagai manusia sedikit tumbuh. Dari mantan suaminya lah ia mendapat pengetahuan mandi untuk menyucikan tubuh dan batin. Meskipun ia tidak percaya Tuhan dan kepada jenis agama apapun, tapi ia percaya bahwa mandi bisa menyegarkan pikiran dan meremajakan otot dan syaraf-syaraf tubuhnya. Dan setelah mandi, ia merasa jiwanya sedikit lebih tenang, perasaannya lebih nyaman. Ia telah membuktikannya. Menurutnya, kenyataan itu tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama, seperti yang pernah diutarakan suaminya padanya. Tapi itu adalah suatu kenyataan ilmiah. Secara ilmiah, air yang bersih dan jernih itu menyehatkan. Tubuh manusia sangat memerlukan air, baik untuk minum ataupun untuk membersihkan kulitnya dari berbagai jenis kotoran yang halus dan rumit. Tak perlu ajaran Tuhan, ilmu pengetahuan dan menjelaskan semuanya. Begitulah cara berpikir perempuan muda Rusia ini yang bernama Yelena. Selesai mandi, ia memakai pakaian yang hanya pantas dipakainya di dalam kamarnya saja. Hanya aurat terpentingnya saja yang benar-benar tertutup. Ia dan Linor biasa berpakaian seperti itu, apalagi di musim semi dan musim panas. Mereka berdua dan kebanyakan gadis Rusia memakai pakaian yang rapat menutup seluruh tubuh hanya ketika musim dingin tiba. Itu pun ketika keluar dari tempat tinggalnya. Ketika di dalam rumah, yang seluruh ruangannya hangat oleh pemanas ruangan, sebagian mereka tetap lebih suka membiarkan bagian-bagian tubuhnya terbuka. Di puncak musim dingin seperti malam itu, biasanya Yelena tetap lebih suka memakai sweater tipis dan celana panjang jika ada di dalam apartemen. Tapi malam itu ia memilih memakai pakaian yang membiarkan sebagian besar kulitnya terbuka. Jika Ayas pulang, ia ingin mengobrol dengan pemuda dari Indonesia itu, dan ia ingin memamerkan keindahan kulitnya kepada Ayas, lalu mendengar komentarnya. Lebih tepatnya, ia ingin mendengar pujian darinya. Yelena duduk lalu rebahan di atas sofa panjang. Kedua matanya terpaku pada layar kaca televisi. Sesekali tangan kanannya meraih gelas di atas meja berisi vodka martini. Ia melihat jam dinding. Sudah hampir jam 9. Entah kenapa tiba-tiba ada rasa khawatir menelusup ke dalam hatinya. Jangan-jangan dia tersesat, tidak bisa pulang. Informasi di jalur metro tertulis huruf Sirilik, bukan Latin. Jangan-jangan dia tidak bisa membaca huruf itu dan tersesat di bawah tanah, tidak bisa keluar dari stasiun Smolenskaya. Kasihan anak itu, dia masih baru di sini, katanya. Irena bangkit ke kamarnya dan mengambil ponselnya. Ia mencoba menelpon Ayas, tapi tidak bisa tersambung. Rasa khawatirnya semakin kuat. Atau jangan-jangan ia bertemu kelompok rasialis yang ekstrim, yang tidak menyukai bangsa beras non-Rusia. Ia bisa celaka kalau ketemu kelompok itu, gumamnya dalam hati. Yelena kembali duduk di sofa. Tiba-tiba bel berbunyi. Yelena terkesiap bahagia. Ini dia yang datang. Lekiknya lirih penuh harap. Terdengar suara pintu terbuka. Ada orang yang masuk. Dari pintu foyer yang terbuat dari kaca itu, ia bisa melihat siapa yang datang. Ia sedikit kecewa. Ternyata bukan Ayas, tapi Linor. Wah, di luar dingin banget. Sudah kembali normal musim dinginnya. Sekitar minus 15 derajat mungkin. Sudah tidak hangat lagi seperti tadi pagi.
kata Linor sambil meletakkan tas berisi biolanya. Gadis itu langsung menuju dapur dan menuangkan vodka ke dalam gelas. Ia lalu duduk di samping Yelena. Begitu cepat suhu udara naik turun. Tadi pagi 7 derajat. Malam ini sudah minus 15 derajat, sahut Yelena. Efek pemanasan global. Oh ya Yelena, si muslim brengsek dari Indonesia itu ada di kamarnya? Tanya Linor. Jangan menyebut dia begitu. Kalau terdengar dia, jadi tidak enak. Dia mengerti bahasa Rusia, dan dia tidak brengsek. Dia belum pulang. Tadi dia ke MGU, aku menemaninya, jawab Yelena. Wow, jadi kamu mulai jalan bareng sama orang itu? Mulai tertarik pada manusia purba ya? Tukas Linor dengan nada merendahkan. Kau terlalu mengada-ada, Linor. Aku hanya berusaha menolongnya. Kasihan dia, masih belum tahu apa-apa tentang Moskow ini. Kalau boleh memberi saran, sebaiknya kau jauhi si brengsek itu. Kau harus ingat masa lalumu. Orang Islam itu di mana-mana kerjaannya membuat onar, sangat berbahaya. Mereka seperti tidak punya otak dan belas kasihan. Bahasa mereka bahasa kanibal. Mereka lebih kejam dari tentara Tartar yang membantai umat manusia beberapa abad yang lalu. Linor berkata serius kepada Yelena sambil sesekali menangguk vodkanya. Yelena mengambil nafas panjang dan menjawab, tapi dia tidak. Aku yakin dia baik. Yelena tidak ingin mendebat Linor. Ia tahu persis sebesar apa ketidaksukaan Linor kepada orang Islam. Dalam beberapa artikelnya di koran, gadis itu sampai membuat kesimpulan orang-orang Islam tidak layak hidup di atas muka bumi. Menurut Linor, adanya orang Islam hanya membuat hidup di atas bumi ini tidak nyaman dan tidak aman. Maka Yelena hanya menjawab singkat dan sama sekali tidak mendebat Linor. Meskipun ia tidak percaya pada agama, tapi menurutnya manusia di mana-mana sama. Tidak pandang ras, warna kulit, dan agamanya. Di mana-mana manusia itu sama. Ada yang baik, ada yang tidak. Terserah kamu. Yang penting aku sudah mengingatkanmu. Dan aku tidak akan diam begitu saja jika si brengsek itu macam-macam di sini. Tukas Linor. Oh ya, bagaimana rencana konsermu? Yelena mengalihkan pembicaraan. Semakin matang. Baguslah. Baik, aku masuk kamar dulu, istirahat. Selamat malam. Selamat malam, Linor, sahut Yelena. Linor menjawab dengan senyum mengembang kepada Yelena, lalu masuk dan menutup pintu kamarnya. Mata Yelena kembali menatap layar kaca yang menyiarkan terjadinya badai salju yang ekstrim di daerah Vyatka. Beberapa pohon tumbang dan ada rumah yang rusak parah. Listrik mati selama 4 jam. Tetapi pemerintah Vyatka terlihat sangat tanggap sehingga listrik mati tidak terlalu lama. Jika listrik mati lama, maka bisa dipastikan sebagian penduduk Vyatka akan sangat menderita kedinginan. Karena alat pemanas ruangannya tidak bisa menyala, dan tidak semua rumah siap untuk menyalakan tungku pemanas. Bel berbunyi lagi. Yelena yakin kali ini pasti Ayas. Tak lama kemudian pintu terbuka, dan benar, Ayas. Ayas tampak menggigil kedinginan. Pemuda bertubuh agak kurus itu melepaskan sepatunya, lalu masuk ke ruang tamu. Ia kaget bukan main ketika melihat Yelena duduk di ruang tamu dengan pakaian yang tidak genap menutup auratnya. Ia langsung menundukkan pandangannya. Ia merasa bahwa ruangan itu penuh sesak oleh setan yang bertepuk tangan menyambutnya. Hei, baru pulang? Sukses urusannya? Tanya Yelena sambil senyum. Tanpa melihat Yelena dan dengan tetap berjalan menuju kamarnya, Ayas menjawab. Ya, sukses Yelena. Yelena bangkit dan berkata, Hei, tunggu. Duduklah di sini sebentar. Hangatkan tubuhmu dengan vodka ini. Temani aku berbincang-bincang sebentar. Maaf Yelena, aku sangat letih. Aku harus istirahat. Duduklah, 15 menit saja. Maaf Yelena, aku tidak bisa. Sebaiknya kau istirahat saja. Kata Ayas dengan tetap menahan untuk tidak memandang ke arah Yelena. Ia sebenarnya ingin sedikit mengarahkan mukanya ke arah Yelena
untuk menghormati lawan bicaranya. Tapi ia tidak berani, karena takut imannya goyang. Begitu selesai mengucapkan kata-katanya, Ayas langsung masuk ke kamarnya dan menguncinya dari dalam. Dasar brengsek, empat Yelena. Ia sangat kecewa pada Ayas. Sebenarnya ia hanya ingin ditemani ngobrol dan berbincang tentang banyak hal. Ya, banyak hal yang lebih manusiawi. Hal yang berbeda dengan rutinitas yang dilaluinya bersama teman-temannya, yang membuat batinnya merintih dan membuat dirinya terasa hampa. Yelena mematikan televisi dan masuk kamar dengan membanting pintunya agak keras. Ayas mendengar bunyi pintu yang dibanting itu. Ia yakin itu Yelena yang kesal padanya. Ayas tidak mengabaikannya. Ia tidak mau ditertawakan oleh setan yang menginginkan manusia selalu berbuat maksiat dan menuruti hawa nafsunya. Ia pemuda yang sehat dan normal. Ia bisa meraba kekuatan imannya sendiri. Iman yang ada dalam dirinya, ia rasa belum kuat menghadapi godaan kecantikan perempuan usia yang hidup tanpa aturan agama dan moral seperti Yelena. Ia harus menyelamatkan dirinya dengan segera masuk ke kamar dan mengunci pintunya kuat-kuat.